Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rian Noval Hais. Saya mahasiswa program studi doktoral ilmu komputer Institut Pertanian Bogor University. NIM saya G660123122. Di sini saya akan mencoba untuk menyelesaikan tugas saya di mata kuliah teori komputasi cerdas dengan dosen pengampu Ibu Dr. Karlisa Riyandana, STM. Di sini saya diamanahkan untuk menjelaskan metode regresi yang terdiri dari 3 metode yang ingin dipresentasikan. Di sini kita masuk ke daftar isinya dulu mungkin, dimana nanti kita akan mencoba untuk mempelajari tentang regresi linear berganda, regresi polinomial, sama regresi logaritma. Nah, kemudian di daftar isi ini terdapat dasar teorinya terlebih dahulu tentang analisis regresi, kemudian jenis analisis regresi, dan nanti kita coba untuk mengetahui tahapan-tahapan bagaimana metode regresi ini dalam memecahkan permasalahannya. Oke, yang pertama teman-teman, di sini kita akan masuk ke penjelasan tentang analisis regresi. Analisis regresi merupakan suatu analisis yang bertujuan untuk menunjukkan hubungan matematis antara variabel terikat dengan variabel bebas. Kalau melihat dari persamaannya, nanti kita juga sudah mengetahui ya, nanti ada yang namanya sumbu X, ada yang namanya sumbu Y. Nah, istilah sumbu Y itu dikenal sebagai variabel terikat. Sedangkan kalau sumbu X itu lebih dikenal dengan variabel bebas. Sebenarnya untuk cara memahaminya sederhana ya teman-teman. Kenapa disebut variabel terikat? Karena variabel Y itu akan berubah ketika variabel X-nya diubah. Seperti itu. Artinya Y ini nilainya akan berubah karena dia terikat dengan variabel X. Nah, perbedaan dengan sumbu atau variabel bebas ini bisa diisi atau bisa ditentukan nilainya secara bebas. Artinya X-nya boleh berapapun gitu. Tapi yang jelas ketika X-nya sekian, pasti Y-nya sekian terikat. Cara memahaminya seperti itu sederhananya. Kemudian tujuan utama dalam penggunaan analisis ini adalah untuk meramalkan nilai dari suatu variabel dalam hubungan dengan variabel lainnya. Jadi kita bisa mengetahui nih hubungannya antara variabel X sama variabel Y ini untuk apa, dan nanti bisa digunakan untuk peramalan juga. Nah, namun di sini kita akan mengetahui jenis-jenis persamaannya di setiap jenis regresinya, teman-teman. Nah, di slide berikutnya secara umum regresi ini ada yang linear, ada yang non-linear. Kemudian suatu persamaan dapat dikatakan regresi linear apabila hubungan antara variabel X sama variabel Y-nya ini berbentuk linear atau garis lurus ya, garis lurus gitu. Jadi kalau misalkan nanti di grafiknya bisa terlihat garis lurus, artinya itu linear. Tapi kalau misalkan bentuknya melengkung gitu ya, artinya untuk ditarik garis lurusnya itu susah, itu namanya non-linear. Selanjutnya kita juga bisa melihat contoh grafiknya dulu teman-teman. Kalau misalkan ini saya ambil secara random ya dari Google image grafiknya. Di sini ada contohnya mungkin temperatur sama tegangannya. Kalau misalkan terlihat pergerakan titik pertemuan sumbu X sama sumbu Y-nya itu menjadi garis lurus, artinya itu linear. Tapi kalau misalkan melengkung seperti ini, artinya itu termasuk yang non-linear. Oke, selanjutnya
metode regresi yang terpilih di sini ada metode regresi linear berganda, metode regresi polinomial, sama metode regresi logaritmik atau logaritma. Nah, untuk pemaparannya sepertinya saya akan mencoba untuk menjelaskan secara backward ya. Saya akan mencoba untuk menjelaskan yang logaritmik dulu atau logaritma, nanti ke polinomial, nanti satu lagi ke berganda. Kenapa seperti itu? Karena kebetulan untuk pemaparan secara lengkap artinya ada poin-poin tambahan yang saya ambil dari referensi yang saya baca, yaitu dari jurnal, itu secara lengkap di regresi linear berganda. Di regresi logaritma sama polinomial tidak saya jelaskan secara lengkap, tapi tetap akan saya paparkan sampai dengan korelasinya, sampai koefisien korelasinya nanti itu dijelaskan, tapi tidak selengkap regresi linear berganda. Makanya saya mencoba untuk menjelaskan atau berbagi tentang apa yang sudah saya pelajari dan apa yang sudah saya baca di regresi logaritma ataupun polinomial terlebih dahulu. Oke. Kemudian di sini teman-teman, saya akan mencoba untuk menjelaskan di regresi logaritmik terlebih dahulu ya. Bentar. Regresi logaritmik terlebih dahulu, mungkin saya scroll ke bawah dulu ya. Oke, di sini saya menggunakan referensi dari YouTube teman-teman. Jadi kalau apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan karena saya juga masih tahap belajar, benar-benar belajar banget ini. Metode regresi ini benar-benar baru pertama saya pelajari di tugas yang diberikan oleh Bu Dokter. Oke, untuk metode mana nih? Ini logaritmik ya. Boleh deh dari metode regresi berpangkat ya. Kalau yang saya tangkap dari tutorial di YouTube itu model persamaan regresi berpangkat ya, istilahnya itu bisa dilinearkan dengan transformasi logaritma. Nah, makanya saya ambil materi ini dan soal-soalnya pun saya ambil dari ini. Nah, di sini teman-teman penjelasannya yang saya pahami, di sini ada variabel Y, kemudian ada variabel A, X sama B, yang sebenarnya variabel-variabel ini digunakan juga di persamaan regresi linear sederhana. Nah, pemaparannya pun atau penjelasannya pun sama, Y itu merupakan variabel terikat, A itu merupakan konstanta, B itu nilai koefisien regresinya, X itu variabel bebasnya. Nah, kemudian ditransformasikan ke logaritma di sini, yaitu apabila di sisi kiri ditambahkan log, di sisi kanan pun ditambahkan log, seperti itu ya. Jadi ada log Y, ada log A, X pangkat B. Kemudian log Y ini tetap ya, log Y ini tetap, kemudian log A jadinya gitu berubah menjadi log A ditambah log X pangkat B gitu ya. Itu bisa dibilang konsep dari logaritma itu sendiri. Jadi kalau misalnya ketemu logaritma ada variabel A, X pangkat B, itu bisa diubah atau sama saja dengan log A plus log X plus log X pangkat B. Maksudnya seperti itu. Nah, kemudian di bawahnya baru log A ditambah B-nya itu pangkatnya bisa ditaruh di depannya. Jadi B log X. Nah, ini sebenarnya materi yang mungkin sudah terlupakan, cuma dapat ya waktu SMA mungkin atau SMP, tapi ini saya benar-benar mengulang kembali materi-materi ini. Dan di akhirnya nanti ketika log Y sama dengan log A tambah B log X, maka itu bisa dideklarasikan bahwa log Y itu merupakan Y-nya, log A itu merupakan A, di mana nanti ada rumusnya tersendiri ketika log A dan A besar ini ingin diubah. Maksudnya yang kita carikan adalah nanti persamaan yang seperti ini, Y sama dengan A kecil X pangkat B. Nah, untuk mencari A kecil ini, nanti ketika kita sudah mendapatkan variabel A, nanti kita convert ke
persamaan 10 pangkat A besar untuk mencari A kecil. Kayak gitu, nanti itu dijelaskan. Dijumlahkan sama B-nya B besar. Nah, kalau untuk B sendiri, huruf B ini, B kecil ini akan diperoleh ketika kita mendapatkan variabel B. Jadi nggak perlu di-convert lagi, otomatis ketika kita sudah mendapatkan B besar, B kecilnya kita temui. Dan ini ada log X ya. Dan ini bisa dideklarasikan sebagai variabel X. Seperti itu. Ini model persamaan regresi berpangkat atau logaritmanya. Nah, kemudian untuk studi kasusnya teman-teman, saya juga ambil kasusnya sama persis dengan yang ada di YouTube. Karena untuk menyesuaikan apakah perhitungan saya sudah benar atau tidak gitu. Makanya saya tetap menggunakan contoh yang sama. Kecuali nanti yang jurnal, yang studi kasus di jurnal itu saya bedakan dengan angka-angka yang berbeda, tapi di akhirnya saya bandingkan hasilnya tidak begitu jauh gitu. Artinya perhitungan saya benar. Artinya sesuai dengan hitungan di jurnal atau di artikel jurnalnya. Nah, di sini contoh sederhananya ada variabel X sama Y, variabel X-nya 1 sampai dengan 5, Y-nya ada 0,5, 1,7, 3,4, 5,7, dan 8,4. Nah, teman-teman mohon maaf sebelumnya, penyelesaiannya nggak saya simpan di PowerPoint. Mengapa? Karena kebetulan di sini saya menggunakan aplikasi Excel untuk mempermudah perhitungannya, teman-teman ya. Oke, kita coba pindah ke file Excel-nya. Oke, di sini saya sudah buat ya teman-teman. Dan untuk metode atau model regresi logaritma ini saya simpan di sheet yang ketiga. Jadi nanti insya Allah filenya ini juga akan saya kirimkan ke Ibu Dokter, karena saya sudah pisahkan rumus-rumus di regresi linear berganda, polinomial, sama logaritma. Saya pisahkan sheet-nya. Nah, di sini tadi sudah kita lihat untuk contoh kasus sederhananya, yaitu ada X, ada Y, sama ya teman-teman, sama dengan yang ada di PowerPoint. Nah, kemudian informasi dari sumber yang saya dapatkan di YouTube, di sini variabel P, atau bukan P ya, PI, itu diperoleh dari log Y, seperti itu. Kemudian QI diperoleh dari log X. Kemudian ada variabel QI kuadrat, ada PI dikali QI. Nah, kalau variabel-variabel ini sebenarnya tambahan ya teman-teman. Mungkin saya tandain dulu. Ini variabel tambahan yang sebenarnya fungsinya nanti kita bisa lihat atau kita bisa jelaskan nanti di akhir, karena itu hubungannya sama menghitung koefisien korelasi Pearson. Nah, Pearson ini saya juga nemunya di YouTube tersebut. Makanya saya coba untuk mencari rumusnya dan dihitung, mendapatkan nilai 0,988 untuk koefisien korelasi Pearson. Tapi saya pun mendapatkan informasi tentang rumus menghitung koefisien determinasi, kalau nggak salah ya, koefisien korelasi, mohon maaf, itu nanti saya pun mengambil dari YouTube-nya. Ini kebetulan saya screenshot rumusnya agar sama, dan kemudian saya hitung dengan perhitungan variabel yang saya peroleh. Nah, di sini saya pun setelah mendapatkan nilai-nilai seperti ini, saya langsung menjumlahkan di rumus Excel-nya, tinggal di sum ya, di sum. Jadi ini ditambahkan dapat 15, Y pun sama, dan seterusnya. Nah, di sini teman-teman, setelah teman-teman sudah mendapatkan sigma-nya ya, sigma X, sigma Y, dan seterusnya, teman-teman tinggal masukkan ke rumus ini. Rumus untuk mencari A sama rumus untuk mencari B. Ingat, A di sini A besar, B di sini B besar ya. Jadi nanti kita kembali lagi ke materi yang ini. Nah, nanti ini kita dapatkan A besar, kita mendapatkan B besar, tapi untuk mendapatkan A besar itu harus dikonvert dulu dengan rumus, kalau nggak salah 10 pangkat A, karena ini logaritma. Kalau B ya langsung otomatis kita dapatkan B-nya, seperti itu. Nah, setelah dimasukkan ke rumus ini teman-teman, nah sebenarnya rumus ini nggak hanya log ya, saya pun lupa, harusnya screenshot juga, karena ada rumus untuk tinggal menginputkan variabel-variabel yang sudah kita dapatkan ini, kayak PI, QI gitu. Itu tinggal diinputkan sama persis
dengan rumus yang ini. Cuma bentuk bedanya hanya convert dari log ke variabel PI, QI, dan seterusnya. Nah, bagaimana untuk mendapatkan ini? Ya, karena di sini saya juga melihat contohnya atau informasi yang saya dapatkan dari YouTube tersebut, ternyata karena nggak ada basisnya gitu ya, maka ini log ini diinputkan log 10 dari Y, dari 0,5 di sini adalah C5 ya, C5, maka dapat ini. Nah, tinggal kita tarik aja, nanti itu mengikuti dan kita sum, kita sigmanya. Jadi sigma PI dapat atau sigma log YI juga dapat. QI pun sama, sumbernya dari log XI ya. Jadi tinggal ditambahkan rumus sama dengan log 10 XI-nya berapa. Dan ini tinggal dikuadratkan saja. Kuadrat dari ini dan ini tinggal dikalikan PI sama QI-nya. Nah, maka itu variabel-variabelnya bisa dipakai untuk perhitungan mencari A sama mencari nilai B. B besar ya, A besar, B besar. Nah, di sini sudah saya inputkan teman-teman A besar. Ini variabel-variabelnya saya langsung masukkan saja ya. Saya langsung masukkan ke rumusnya. B juga saya langsung masukkan ke rumusnya. Kemudian ini dibagi, didapatlah minus 0,30002. Nah, itu A besarnya. Untuk B besarnya yaitu 2,67 dibagi 1,52 didapatlah 1,752. Nah, tadi kita kembali lagi ke teori ataupun materi yang ada di slideshow atau di PowerPoint. Kalau B kecil ya sama dengan B besar kan, jadi langsung saja B kecilnya sudah kita peroleh yaitu 1,752. Nah, sedangkan kalau untuk mencari A kecil kita harus mengkonversi terlebih dahulu, karena persamaannya adalah A besar sama dengan log A kecil. Maka untuk mencari A kecil adalah rumusnya 10 pangkat A besar. A besarnya kita masukkan, maka diperolehlah 0,5009. Nah, di sini kita sudah mendapatkan persamaannya ya teman-teman ya. Persamaan berpangkatnya, jadi Y sama dengan AX pangkat B, di mana Y sama dengan 0,5009 didapat dari sini. Kemudian dikali X-nya, variabel bebasnya, dipangkatkan dengan B kecilnya yaitu 1,752, yang mana B kecil itu sama dengan B besar. Seperti itu. Nah, persamaannya sudah dapat nih. Nah, setelah persamaannya sudah dapat, biasanya yang saya ketahui itu pasti dicari korelasinya ya, ditanyakan koefisien korelasinya. Artinya apa sih? Koefisien korelasi itu artinya koefisien korelasi itu kita untuk mengukur seberapa kuat hubungan antara variabel Y sama variabel X-nya gitu. Jadi inti dari persamaan atau model regresi itu seperti itu. Jadi kita harus tahu nih, karena nanti setahu saya juga di tabel ini sudah menyatakan bahwa kalau misalkan nilai koefisien korelasinya nanti misalkan kurang dari 0,2, nanti dia sangat lemah, dan seterusnya. Dan skala untuk mencari koefisien korelasi itu range-nya antara 0 sampai dengan 1. Jadi semakin dekat dengan 1, maka itu semakin kuat hubungannya, dan nanti bisa dipakai untuk ke ramalan atau prediksi. Oke. Selanjutnya tadi setelah sudah mendapatkan kita A kecil, B kecil, dipakai buat apa sih? Nah, ini dipakai untuk mencari nilai koefisien korelasi. Nah, ini ada yang menarik teman-teman. Di tutorial YouTube-nya itu menyatakan rumusnya itu jadi ada dua sesi ya. Sesi pertama itu menjelaskan yang ini, sesi kedua menjelaskan yang ini. Saya awalnya agak bingung, tapi ketika saya menggunakan rumus yang ini yang atas, itu dapatnya num. Jadi entah tidak teridentifikasi nilainya atau seperti apa, saya kurang paham. Yang jelas num gitu, di situnya ada tulisan num, artinya nilainya kok nggak kedetek ya gitu. Nah, makanya saya coba ulang lagi videonya, ternyata dicek kok rumusnya beda untuk mencari DT pangkat 2-nya ini. Di sini variabel yang dipakai adalah YI, di sini PI gitu kan. Kalau PI kan saya ke sini log Y, tapi kalau Y saya carinya ke sini gitu. Nah, makanya saya pakai yang bawah nih teman-teman ya, saya pakai yang bawah.
alhamdulillah ketemu nilai koefisien korelasinya itu sekitar 0,82. Rumusnya seperti apa? Ya seperti ini teman-teman. Jadi DT pangkat 2, di sini YI dikurang Y. Kalau saya menangkapnya Y dengan garis di atas itu artinya rata-rata dari Y tersebut. Tapi mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun saya salah menafsirkan ya, karena saya kurang paham Y kalau ada garis di atas itu apa. Tapi sepengetahuan saya itu rata-rata, maka saya rata-ratakan seperti itu. Nah nanti di sini YI rumusnya kalau nggak salah itu saya simpen di mana? DT ini ya. DT berarti YI-nya itu ini teman-teman ya, sigmanya sama rata-ratanya dikurangin. Setelah dikurangin kemudian dipangkatkan di sini. Nah di sini ada kelihatan rumusnya ya. Maka hasilnya 248,4. Sedangkan untuk D kuadratnya rumusnya adalah ini yang digunakan, sigma YI dikurang A tambah BXI dipangkatkan. Nah di situ nanti kita mendapatkan YI-nya kita ambil, kemudian A-nya kita sudah dapat ya tadi ya, A kecil ditambah B-nya udah dapet, X-nya kita juga masukkan satu persatu seperti ini teman-teman. Ini X-nya, jadi ngambil dari X ini karena X itu nilainya dari 1 sampai dengan 5. Kita ambil, kita simpan di sini 1 sampai dengan 5, kemudian kita masukkan ke rumus, maka dapatlah fungsi sigma A tambah BXI itu nilainya segini ya, 28,78, dimana angka 28,78 ini kita gunakan untuk rumus ini, kemudian nilai ini, nilai YI dikurangin ini, kemudian dipangkatkan, hasilnya ini 82,46. Nah, jadi kita sudah dapat variabel DT kuadratnya atau pangkat 2-nya sama D pangkat 2-nya, yaitu ini sama ini. Nah, setelah kita mendapatkan variabel tersebut, kita tinggal masukkan nih ke rumus koefisien korelasi, yaitu akar dari DT kuadrat dikurangi D kuadrat per DT kuadrat. Ingat, nggak perlu kita kuadratkan lagi karena variabel ini sudah kuadrat bentuknya. Jadi tinggal kita masukkan saja ini, dikurangi ya, awalnya DT kuadrat ini dikurangin D kuadrat, jadi nilai ini dikurang ini dapat ini, kemudian dibagi sama DT kuadrat, dapat nilai antara pembagian dari DT kuadrat dikurangi D kuadrat dibagi DT kuadrat, kemudian angka terakhirnya adalah diakarkan. Kalau di Excel setahu saya rumusnya sama dengan SQRT gitu ya, nanti diakarkan, maka mendapatkan nilai 0,82. Nah di sini kalau kita lihat di tafsirannya berarti kita masuk ke hubungan yang kuat antara 0,70 sampai dengan 0,90. Artinya hubungan variabel X dengan variabel Y ini tergolong kuat. Nah satu lagi teman-teman, karena azan mungkin akan saya stop dulu di metode atau persamaan atau model regresi logaritma. Nanti akan kita lanjutkan di potongan video berikutnya untuk polinomial sama berganda ya teman-teman, karena kita akan istirahat dulu, ada azan. Tapi satu lagi nih sebentar, mohon maaf, di videonya itu menggunakan rumus koefisien korelasi Pearson. Nah makanya saya cari rumusnya seperti apa. Ternyata kalau untuk mencari koefisien korelasi Pearson gitu ya, Pearson, mohon maaf kalau salah nyebut, itu pakainya nilainya X, Y, X kuadrat, Y kuadrat sama XY. Nah ketika rumus itu saya gunakan, kemudian saya hitung, dapat nilai R-nya 0,988, malah lebih tinggi ya gitu. Cuma saya agak kurang merasa puas aja gitu kalau misalkan saya masih menggunakan rumus koefisien korelasi Pearson, karena logika saya untuk apa nyari A kecil, B kecil, kemudian dan seterusnya kalau misalkan itu tidak digunakan. Maka daripada itu saya coba pelajari lagi yang di YouTube sehingga mendapatkan rumus yang ini, dan saya gunakan untuk mencari nilai koefisien korelasi yang menurut saya lebih realistis untuk menggunakan rumus ini, karena kita sudah mencari nilai alfa sama B kecilnya itu untuk digunakan mencari nilai koefisien korelasi. Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan di part
video yang pertama ini nanti akan saya gabung kok videonya menjadi satu video. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan di metode atau di persamaan regresi logaritma. Terima kasih yang sudah menonton. Kita tutup dulu. Kita akan lanjut di video yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi teman-teman di video tugas saya di mata kuliah teori komputasi cerdas. Oke, di part yang pertama kita tadi sudah mempelajari atau mungkin kita sudah sedikit mengupas gitu ya tentang regresi berpangkat logaritma. Untuk yang berikutnya kita akan coba untuk mempelajari bersama-sama teman ya, kita sharing, kita berdiskusi tentang model persamaan regresi polinomial. Oke, di sini di slide-nya saya sudah siapkan untuk polinomial ini. Persamaannya kalau di logaritma tadi sebelumnya kurang lebih seperti ini ya. Y sama dengan alpha atau A X pangkat B. Kalau misalnya di polinomial perbedaannya yaitu Y sama dengan A ditambah B 1 dikali X ditambah B 2 dikali X pangkat 2 dan seterusnya. Kemudian sama dengan regresi logaritma, Y-nya pun merupakan variabel terikat, alfa-nya konstanta, B-nya nilai koefisien regresi, X-nya adalah variabel bebasnya. Nah, perbedaannya teman-teman di penyelesaiannya, di sini nanti terdapat matriks ya dari proses penyelesaiannya. Yang mana matriks ini merupakan rumus yang mungkin saya lupakan karena sudah lama sekali ya tidak pernah menggunakan matriks lagi, inverse, nanti ada istilah determinan kalau nggak salah, ada adjoint dan seterusnya. Nah itu benar-benar saya harus pelajari lagi. Nah untuk itu di sini sama proses penyelesaiannya juga nanti kita akan bahas di Excel. Kemudian di sini kita lihat dulu ya bentuknya. Di sini ada X, nanti dibuat matriks berapa kali berapa gitu ya. Kemudian ada N-nya, kemudian ada sigma-nya. Berarti kita nanti harus nyari ini, nyari N-nya berapa, sigma XI-nya berapa, kemudian nanti sigma XI pangkat P dan seterusnya. Nah nanti itu dikalikan dengan matriks ini, nanti menghasilkan matriks sigma Y dan seterusnya. Nah nanti juga ada rumus untuk betanya di sini. Sebenarnya di file Excel saya kalau nggak salah variabel yang saya gunakan bukan beta seperti ini ya, tapi alpha. Jadi yang dicari adalah alpha 0, alpha 1 dan seterusnya. Nah ini yang dipakai nih rumusnya, 1 per determinan, kemudian nanti dikalikan dengan adjoint-nya, baru dikalikan dengan matriks yang ada di Y-nya. Nah, bagaimana untuk contoh sederhananya? Contoh sederhananya pun saya ambil dari, kalau nggak salah dari YouTube juga nih teman-teman. Dari YouTube juga, saya sengaja nominalnya atau angkanya saya samakan agar apakah benar hitungan saya sesuai atau tidak. Nah, di sini sudah ada 6 data ya. Ada 6 di mana X-nya 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan Y-nya 2,1, 7,7 dan seterusnya. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Kita akan ke file Excel-nya. Oh ya, ini file Excel-nya belum saya buka ya. Sebentar. Saya cari dulu. Oh ini rumus regresi. Kita tunggu sebentar ya untuk membuka file rumusnya. Oh belum? Oh ini masih loading ternyata. Oke, sip. Agak lama ya teman-teman, mohon maaf. Kita close. Nah, sekarang kita ke sheet polinomial. Oke. Di sini teman-teman, langkah pertama tadi ya sudah ada di soalnya ya untuk membuat tabel data.
Nah, kemudian di langkah yang kedua, menentukan nilai konstanta dan koefisien regresinya menggunakan istilah yang saya dapatkan di YouTube itu adalah tabel penolong namanya. Nah, sama juga di yang logaritma, ini pun kita gunakan tabel penolong ya teman-teman, biar mempermudah kita dalam mengambil variabel-variabel yang digunakan pada rumusnya. Nah, di polinomial, di situ nanti kita masukkan saja angka-angkanya. Untuk X-nya itu diambil dari sini, ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, di mana jumlah datanya ada 6 data ya, karena dimulai dari 0, akhirannya 5. Kemudian disigmakan atau dijumlahkan dengan rumus sama dengan sum, kemudian kita ambil angkanya, dan ini total 15. Kemudian Y-nya pun sama, kita ambil dan kita jumlahkan. Nah, selain itu, variabel-variabel yang digunakan adalah X pangkat 2-nya, X pangkat 3-nya, X pangkat 4-nya, dan X kali Y-nya, kemudian X pangkat 2 dikalikan dengan Y. Nah, itu variabel-variabel yang akan kita gunakan untuk digunakan pada rumusnya. Nah, kita juga bisa lihat kembali bahwasanya untuk kalau tidak salah definisinya, kalau polinomial regresi polinomial merupakan model regresi linear yang dibentuk dengan menjumlahkan pengaruh masing-masing variabel yang dipangkatkan dan meningkat sampai orde ke K. Jadi bedanya kalau di logaritmik itu tadi menggunakan skala logaritma ya, kalau dari sisi definisinya. Kemudian kalau misalnya di regresi polinomial ini ada variabel X-nya yang dipangkatkan dan itu sifatnya meningkat sampai orde tertentu, seperti itu. Nah, di sini kita sudah mendapatkan variabel-variabel sigmanya ya. Di sini 15, 152,6 dan seterusnya. Kemudian kalau saya menggunakan tabel rangkuman, di mana kita akan mengumpulkan variabel-variabel apa saja yang dibutuhkan untuk matriksnya. Contoh di sini saya ada N, saya tulis 6, kemudian ada sigma X, sigma Y, dan seterusnya. Dan ini itu digunakan pada matriks ini. Nah, matriks-matriks ini sudah tersusun berdasarkan materi yang saya dapatkan. Di sini ada ya, N sigma X, kemudian sampai dengan sigma X pangkat P, maksudnya sampai dengan ke sigma pangkat 2. Kemudian di sini juga sama, sigma X, kemudian sigma X pangkat N, ini sama ya. Maksudnya sigma X pangkat 2 karena ini sama P-nya. Jadi pangkatnya sampai pangkat 2. Kemudian di P plus 1 karena P-nya 2 ditambah 1 jadi 3. Kemudian lanjut ke X, sigma X pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4. Kemudian dikalikan dengan matriks alpha 0 sampai dengan alpha 1 yang nantinya sama dengan di sini ada sigma YN, sigma XN sama sigma XN pangkat 2 dikalikan dengan Y. Nah, kemudian teman-teman di bawahnya adalah matriks untuk mencari, karena target kita sekarang untuk mencari alfanya, alfa 0, alfa 1 sama alfa 2. Rumusnya seperti ini. Jadi si matriks yang 3x3 ini dikalikan dengan matriks ini. Nah, cuma proses pengaliannya di situ ada rumusnya, yaitu 1 per determinan dari ini, kemudian dikalikan dengan adjoint-nya dan dikalikan dengan Y-nya. Seperti itu. Jadi adjoint dari adjoint sama, jadi ini dibuat dulu kalau nggak salah inverse-nya ya, kalau nggak salah. Jadi 1 per determinan, 1 per determinan. Cara mencari determinannya itu saya pun mencari dengan sumber yang berbeda. Itu pun saya cari lagi dengan kata kunci mencari determinan gitu ya, karena beneran saya sudah lupa untuk materi determinan. Maka dari itu saya temukan kalau untuk orde 3x3 itu seperti ini. Jadi untuk baris 1 kolom 1 ya, sampai dengan pokoknya sampai dengan saya tandakan ya, sampai dengan ini, sampai dengan dari pokoknya 6, 15, 55, 15, 5, 225 itu dipakai di sebelahnya. Ditaruh lagi 6, 15, 55, 15, 55, 225.
Kemudian digunakan panah untuk mengalikannya. Jadi ini kali ini, jadi 6 kali 55 kali 979. 5 dikali ini gitu ya. Ini kali ini kali ini. Nanti kalau nggak salah dijumlahkan dengan ini kali ini kali ini, artinya 15 kali 15 kali 979, 6 kali 225 kali 225, 55 kali 55 kali 55. Nah, itu nanti sudah dimasukkannya di sini, teman-teman. Mohon maaf. Nah, saya geser. Ternyata saya masukkan ke sini jumlah-jumlahnya. Kemudian saya masukkan lagi jumlahnya di sini. Kemudian 3920, dikurangi. Mohon maaf, dikurangi teman-teman rumusnya. Jadi dari hasil panah merah ini dikali, kemudian benar nggak? Benar. Dijumlahkan ya nanti ya. Dikali, kemudian dijumlahkan. Jadi 6 kali 55 kali 979 dikali ya, dijumlahkan, ditambah 15 tambah 225 tambah 55 tambah ini. Pokoknya panah yang merah ini dikalikan, ditambah dengan panah yang merah ini, dikalikan dengan panah yang merah ini, maksudnya setelah dikalikan dijumlahkan. Jadi antara panah merah ini dijumlahkan, tapi kalau antara bilangan di dalam panahnya itu dikalikan, gitu aja ya. Kemudian kalau yang biru itu sebagai pengurangnya, sama prosesnya, dikalikan terlebih dahulu, dikalikan kemudian dijumlahkan terhadap yang 6 225 225 55 55 55 itu dikalikan juga kemudian dijumlahkan. Nah, hasil dari ini dan ini baru dikurangi menghasilkan angka 3920. Itu determinannya, teman-teman. Itu kita baru mendapatkan variabel determinan. Selanjutnya, kita juga harus mencari adjoint. Nah, cara mencari adjointnya juga ini, mohon maaf sebelumnya saya benar-benar harus cari referensi lagi untuk mengetahui adjoint itu seperti apa ya gitu. Nah, adjoint di sini angkanya yaitu L26 ya, L26 yaitu L26, berarti L26 ini. Adjoint itu kalau nggak salah, kalau ordo 3x3 dia pakai sistem tutup. Jadi ada matriks 3x3 gitu, ditutupin, jadi yang dikali yang mana gitu. Sebenarnya simpelnya di matriks misalnya A, B, C, D gitu ya. Misalnya contohnya adjoint yang saya pahami yang sederhananya itu misalkan ordo 2x2 itu tinggal A kali B kalau nggak salah ya. Iya benar, A kali B kemudian dikurangi B kali C gitu ya, kalau nggak salah seperti itu. Nah, maka daripada itu ini pun sama, kita pun harus mencari nilai ini. Jadi kalau misalkan yang 3220 ini dari ordo 3x3 yang ini, yang dari 6, 15, 55, 15, 55, 225 dan seterusnya, itu kita tutup sistemnya. Kalau nggak salah gini, yang pertama kita tutup yang ini ya, kalau nggak salah ya, kemudian kita tutup juga yang ini kalau nggak salah. Jadi tinggal sisa 55 dikali 979 kemudian dikurangi 225 dikurangin 225, kalau nggak salah seperti itu, benar nggak? M26 sama M26 yang ini dikali sama tadi L27, benar. Sip, seperti itu. Jadi ditutup sistemnya. Nanti kalau sudah kayak gitu, nanti ininya pindah ya, ditutup ke sini gitu. Jadi saya dapetin tutorialnya seperti itu sehingga mendapatkan angka 3220, 2310, 350 dan seterusnya. Jangan lupa untuk adjoint juga punya pola, yaitu plus minus plus minus plus minus plus minus plus. Nah, itu dicantumkan untuk hasil-hasil adjointnya sehingga kita mendapatkan angka 3220 minus 2310 karena yang tadinya di sini positif, karena aturannya kita harus negatifkan berubah menjadi negatif 2310. Dan di sini kalau 350 itu positif sehingga hasilnya seperti ini. Kemudian dikalikan. Nah, ini jangan dikalikan dengan ini dulu. Jangan dikalikan dengan 1/3920 karena setahu saya aturannya kabataku kali bagi tambah kurang berarti kali dulu yang diselesaikan. Maka kita harus mengalihkan matriks ini
sama matriks ini, matriks ordo 3x3 dikali dengan matriks 1x3 ya, kalau nggak salah. Nah, atau 3x1 ya, 1x3 kalau 3x1 lah. Nah, setelah itu ntar dikalikan sehingga menghasilkan nilai. Nah, ini nilainya teman-teman menjadi matriks 1x3 ya, kalau nggak salah salah dulu terus ke bawah ya, kalau nggak salah seperti itu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kemudian baru dibagikan dengan ini 1/3920, artinya dibagi 3920. Ini dibagi 39 dan hasilnya ini 2,48, 2,36, 1,86. Yang jelas-jelas ini dibagi sama ini ya, 3920. Dibagi dengan variabel determinannya. Nah, kemudian teman-teman setelah itu kita sudah mendapatkan nih variabel alpha 0-nya, variabel alpha 1-nya, dan variabel alpha 2-nya, yaitu ini 2,48, 2,36, dan 1,86. Kemudian nilai A0, A1, dan A2 ini alfanya baru dimasukkan ke persamaannya, persamaan polinomialnya. Di sini baru ada Y sama dengan A0 ditambah A1 dikali X gitu ya, ditambah alpha 2 dikalikan dengan X pangkat 2. Setelah itu kita cantumkan di sini 2,48 ditambah 2,36 dikali X ditambah 1,86 dikali X pangkat 2. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah itu teman-teman, di sini kita juga membutuhkan variabel-variabel untuk menghitung koefisien determinasi. Ingat, tujuan dari mencari nilai-nilai tadi yaitu untuk mengetahui koefisien determinasinya atau mencari seberapa kuat hubungan antara variabel bebas sama variabel terikatnya. Nah, kemudian di sini ada rumusnya lagi, berbeda dengan yang polinomial. Di sini rumusnya adalah 1 dikurang sigma N, maksudnya sigma itu untuk yang YI dibagi fungsi untuk menghitung Y ini. Nah, fungsi Y ini itu diperoleh dari mana? Yaitu dari sini. Jadi 2,48. Jadi persamaan polinomialnya yang Y sama dengan 2,48 ditambah 2,36X ditambah 1,86X pangkat 2 itu digunakan untuk rumus ini, yang di atas ini. Ya, jadi YI-nya kita akan mencari sigma YI-nya kita dapat dari atas ya. Nah, dari sini YI-nya berarti sigma-nya 152,6. Kita cantumkan di sini. Kemudian sigma Y-nya 152,58 sudah saya hitung teman-teman di sini. Karena saya mengambil rumus persamaan ini digunakan untuk menghitung sigma Y-nya, sehingga kita mendapatkan 152,58. Nah, yang terakhir kita akan mencari ini sigma Y, ada kutip di atasnya, itu untuk mencari rata-rata kalau nggak salah. Ya, jadi rata-rata dari 152,6 kalau nggak salah seperti itu. Nah, setelah kita mendapatkan itu, baru kita masukkan ke rumus ini. Ke rumus ini satu dimasukkan, kemudian ini adalah hasil dari, kita lihat rumusnya ya. Kita lihat dari rumusnya itu merupakan pangkat 2, berarti dari YI dikurang F atau persamaan fungsi dari YI tadi, kemudian dipangkat 2 kan. Setelah itu baru di bawahnya dipangkatkan lagi ini, jadi antara ini sama ini dibagi menghasilkan nilai segini ya teman-teman, kemudian satunya dikurangi nilai segini sehingga kita mendapatkan hasil 0,999999 lah gitu ya, mendekati 1 karena hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel terikat sama variabel bebas ini sangat kuat ya, seperti itu. Ini adalah regresi polinomial. Yang terakhir, kita akan membahas tentang regresi linear berganda. Kita kembali dulu ke slide-nya. Di sini definisinya merupakan regresi linear berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, nanti di sini teman-teman saya beda. Kenapa ini menjadi penjelasan yang terakhir? Karena ini versi lengkapnya ya. Karena ini benar-benar kita menggunakan sampel dari jurnal yang kita pilih. Jurnal yang kita pilih adalah Jurnal Pelita Informatika volume 7 nomor 3 Januari 2019. Di sini ada ISSN-nya dalam bentuk cetak yaitu 23019425.
halaman 263 sampai 268, judul artikelnya yaitu penerapan metode regresi linear berganda dalam estimasi biaya pencetakan spanduk, yang autorsnya adalah Ahmad Rifandi, Evori Lolo, dan Natalia Silalahi. Di afiliasinya yaitu dari Prodi Teknik Informatika STEMIK Budi Dharma Medan. Mungkin kita sedikit perlihatkan dulu ya. Kalau nggak salah artikelnya itu yang ini, kalau nggak salah. Kita tunggu dulu. Ini sedang buka PDF-nya. Nah, benar ya kalau nggak salah ini. Nah, ini adalah jurnal yang kita gunakan. Nah, dan yang perlu teman-teman ketahui, kalau untuk jurnal ini, kalau untuk yang regresi linear berganda ini, saya sengaja nilai yang saya cantumkan untuk contoh itu berbeda. Kalau misalkan di sini nanti kita boleh lihat ya. Nah, contoh ini misalnya ukuran 1 meter, ininya 2 meter, 20.000. Tapi saya tetap mengikuti aturan penilaian yang ada di sini. Contohnya gini, kalau misalkan secara deret ya, kita lihat secara pola di sini 1 kali 2 20.000, 2 kali 2 40.000, 3 kali 2 60.000. Artinya kita bisa menentukan bahwasanya 1 meternya itu seharga 10.000 ya, seperti itu. Makanya saya buat contoh tapi mengadopsi contoh yang ada di jurnal. Jadi sama satuannya 10.000 tapi dengan ukuran spanduk sama jumlah pencetakan yang berbeda. Nah, itu. Oke, kita kembali lagi ke PPT-nya. Kemudian kita lihat di sini contoh sederhana yang sudah saya buat. Di sini ada ukuran spanduknya 1 kali 3 ya. Kalau tadi 1 kali 2 saya sengaja bedakan 30.000, 2 kali 2 40.000 dan seterusnya. Di sini ada 7 data di mana ukuran spanduknya sudah tertera di sini dan jumlah satuannya juga tertera di sini dan biayanya pun sudah. Di sini kita sudah mendeklarasikan variabelnya untuk X1. X1 itu untuk ukuran, X2 untuk satuannya, kemudian biaya itu variabel Y-nya atau variabel terikatnya. Nah, penyelesaiannya di sini saya mengikuti dari artikelnya. Artikelnya menghitung sampai korelasi parsial, saya pun ikuti untuk menghitung sampai dengan nilai korelasi parsial. Di sini langkah pertama dijelaskan menentukan dulu ya variabel bebasnya mana, variabel terikatnya mana, itu udah. Kemudian yang langkah kedua menentukan nilai konstanta dan koefisien regresi. Setelah A sama B-nya didapat, baru menginterpretasikan terlebih dahulu. Jadi ngasih tahu kalau nilai ini nih maksudnya seperti apa sih, kayak gitu. Langkah keempat menghitung koefisien determinasi, sama kayak tadi ya teman-teman, sebenarnya batas pengerjaannya kalau untuk mengukur seberapa kuatnya itu dari koefisien determinasi. Cuma ada tambahan di koefisien korelasi berganda, nilai standar error estimate-nya, sama nilai korelasi parsialnya seperti apa. Oke, untuk lebih lanjutnya, saya langsung ke Excel-nya ya teman-teman. Oke, kita masuk ke sheet bukan polinomial, regresi linear berganda. Oke, ini lumayan juga ya teman-teman, agak step by stepnya agak banyak ya, karena kita mengadopsi dari contoh yang ada di jurnal. Oke, langkah yang pertama membuat tabel data. Di sini teman-teman kita sudah buat ukurannya, jumlahnya, biayanya. Nah, saya mengikuti contoh yang ada di jurnal. Untuk biaya ini satuan ribunya, artinya di sini yang 30.000. Oh, bukan satuan ribuan tapi satuan puluhan ribu. Itu dinormalisasi biar angkanya sama dulu terhadap angka-angka yang ada di sini. Jadi untuk variabel biaya atau variabel Y itu nilainya dibagi 10.000 dulu. Jadi kayak misalkan ini nolnya 4 aja dihilangkan jadi 3, ini jadi 4, ini jadi 6, jadi 9, jadi 8, jadi 10, jadi 5. Kalau nggak salah seperti itu. Nah, kita lihat di sini Y-nya 3, 4, 6, 9, 8, 10, 5 itu diperoleh dari nilai biaya yang dibagi 10.000 setiap itemnya. Itu dalam bentuk untuk normalisasi ya teman-teman. Jadi penyetaraan nilai dulu biar nilainya gapnya tidak terlalu jauh antara 30.000 sama 3 misalnya seperti itu. Maka kita normalisasi dulu. Nah, di sini kita cantumkan Y-nya, kemudian kita cantumkan X1-nya. X1-nya itu yaitu ukuran ya kalau nggak salah.
1 2 3 4 5 5 1 2 3 3 sama. Kemudian untuk X2-nya adalah jumlahnya 322 3221. Kemudian variabel-variabel apa saja yang kita butuhkan di sini hanya X pangkat 2, X1 pangkat 2, X2 pangkat 2, Y pangkat 2, X1 dikali X2, X1 dikali Y, dan yang terakhir adalah X2 dikalikan dengan Y. Jangan lupa untuk menjumlahkan semua data variabelnya, karena itu untuk variabel sigma. Kita peroleh nih 45, 23, biasanya pakai sum ya, kemudian 15, 89, dan seterusnya. Setelah kita sudah mendapatkan variabel-variabel itu, untuk apa sih teman-teman? Untuk mencari variabel-variabel ini, karena ada rumusnya. Sigma X1 kuadrat, nyarinya seperti apa? Ini ada rumusnya. Sigma X1 kuadrat yang mana? Sigma X1 kuadrat ini 89. Dikurangin berapa nih? Dikurangin sigma X1. Nah, sigma X1 baru dipangkatkan. Nah, jadi beda ya. Misalnya sigma X1 kurungnya itu nggak ngebatasin kuadratnya, artinya nggak ada kurung. Kayak gini ya contohnya, sigma X1 kuadrat. Artinya variabel yang dipakai adalah ini, sigma X1 kuadrat langsung. Tapi kalau misalkan sigma X1 dikurungin dulu terus dipangkatkan, baru kita cari yang sigma X1, ini X1, baru dipangkat 2 kan, kayak gitu. Dikurangin, dihitung ya, seperti ini, kemudian dibagi N. Di sini ada dibagi N ya teman-teman, jangan lupa dibagi N, itu N berapa di sini? 7. 1 2 3 4 5 6 7 jumlah datanya kalau N. Sehingga kita menghasilkan angka 13,43. Nilai ini sama dengan variabel yang lainnya juga pun sama caranya. Sigma X2 pangkat 2 cari, dapat angka 2,86. Di sini sigma Y pangkat 2 dicari dengan rumus ya teman-teman, dengan rumus, kemudian dapat angka segini, dapat angka segini, dapat angka segini, dapat angka segini. Dipakai buat apa? Dipakai untuk rumus B1 dan B2 ya, karena ini berganda. Maka di sini rumus untuk mencari B1-nya adalah sigma X2 pangkat 2 dikali sigma X1 kali Y dan seterusnya. Itu tinggal memasukkan variabel-variabel yang sudah kita siapkan di atasnya ya, yang sudah kita tandakan kuning di sini. Nah, nanti itu dimasukkan. Nah, kayak contoh ini deh. Sigma X2 pangkat 2 2,86 dari mana? Ini gitu ya. Jadi tinggal ngambil aja datanya, ini dimasukkan ke operasi bilangannya, kemudian dibagi, maka akan menghasilkan B1-nya adalah 2,29. Sama halnya dengan B1, B2 pun sama. Kita cari variabel yang kita butuhkan, kita masukkan ke dalam persamaan atau rumusnya, nanti akan menghasilkan angka 3,63. Nah, setelah kita sudah mendapatkan variabel B1 dan B2, maka langkah selanjutnya kita akan mencari nilai alfanya. Ya, yang mana di sini rumusnya yaitu sigma, sama ya, sigma Y dikurang sigma, tapi kita membutuhkan variabel B1-nya. Nah, maka kita dari sisi urutan kita cari B1-nya dulu sama B2-nya untuk apa? Karena dipakai untuk mencari nilai A-nya atau nilai alfanya. Di sini kita cantumkan lagi sigma Y-nya berapa, B1-nya berapa ya, B1-nya 2,29 dari sini. Kemudian sigma X1, B2 sama sigma X2 gitu. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus ini, dibagi N, yang N di sini adalah 7, maka hasilnya adalah negatif 8,87. Nah, sehingga teman-teman balik lagi ke persamaannya ya, yang kita dapatkan sama dengan yang polinomial dan logaritma, maka hasilnya adalah Y sama dengan A tambah B, rumusnya ini ya, B1 dikali X1 ditambah B2 kali X2, di mana alfanya itu atau A-nya minus 8,87 atau negatif ya, ditambah 2,29 dikali X1 ditambah 3,63 ditambah X2. Nah, sudah kita dapatkan nih ya nilai A sama nilai B-nya, atau nilai konstanta ya sama nilai koefisien regresinya kita sudah dapatkan. Nah, langkah berikutnya di langkah ketiga menginterpretasikan nih koefisien regresinya. Jadi dikasih tahu nih, kayak misalkan nilai A kalau maksudnya negatif 8,87 itu artinya jika tidak ada variabel ukuran spanduk dan jumlah pencetakan. Jadi kalau misalkan variabelnya nggak ada, maksudnya variabel ukurannya nggak ada, jumlah pencetakannya nggak ada, maka biayanya pasti jadi negatif 8.870. Kenapa angka negatif 8,87
0,87 ini menjadi segini karena biasanya yang tadi normalisasi kita kembalikan ke versi awalnya, yaitu dikalikan dengan 10.000, jadi negatif 8.870 ya. Ya artinya kalau misalkan nggak ada jumlah, nggak ada ukuran, maka nanti biaya pencetakannya itu negatif lah, seperti itu. Ini hanya menginterpretasikan saja. Kemudian kalau B1-nya maksudnya apa, yaitu jika jumlah pencetakannya meningkat maka akan terjadi penurunan biaya. Nah, jika jumlahnya pencetakan meningkat, maka akan terjadi penurunan biaya sebesar 2.290, di mana ukuran spanduk dianggap tetap. Nah, kalimat ini misalkan ditanya, kok saya bisa menyatakan hal-hal seperti ini, saya ambil dari jurnal ya teman-teman. Jadi di jurnalnya pun menyatakan seperti itu, maka saya pun mencoba untuk menginterpretasikannya juga. Nah, selanjutnya di nilai B2 ini yang 3,63 ini artinya jika jumlah biaya pencetakan mengalami kenaikan gitu ya, biayanya naik nih sebanyak Rp1, maka akan terjadi penurunan jumlah pencetakannya sebanyak 3,63 kayak gitu ya, dimana ukuran spanduk dianggap tetap kayak gitu. Jadi variabel-variabel ini kita interpretasikan ke dalam kasusnya gitu, pencetakan spanduk. Dan langkah yang keempat, di sini nggak ada rumus ya teman-teman, hanya menginterpretasikan saja. Kemudian di langkah yang keempat baru menghitung koefisien determinasi. Nih yang tadi itu ya, yang kita juga coba hitung di regresi polinomial sama regresi logaritma. Nah, di sini rumusnya seperti apa? Ini teman-teman bisa lihat ya. Jadi ada B1-nya, ada sigma X1Y-nya, yang data-data ini atau variabel-variabel ini yang sudah kita dapatkan di sini teman-teman ya, di tabel penolong, dan kita juga bisa dapatkan di ini. Kalau B-nya, B1-nya, B2-nya, A-nya gitu. Atau misalkan menggunakan variabel yang ini gitu dibutuhkan, kita sudah menyiapkannya. Kita tinggal masukkan saja ke persamaannya. Kemudian nanti kita deklarasikan ini ya, B1-nya sekian, sigma X1 dikali Y-nya sekian, sekian. Kemudian kita masukkan ke rumus ini dan dibagi dengan sigma Y pangkat 2. Ya, setelah itu dihasilkan 0,88. Artinya kalau kita persentasekan yaitu menjadi 88%, yang sekitar 88% variasi variabel bebas ukuran spanduk X1 dan jumlah pencetakan X2 dapat menjelaskan variasi variabel terikat biaya pencetakan Y. Dan ini memiliki, kalau 0,88 itu kalau nggak salah memiliki hubungan yang kuat ya, nggak sangat kuat tapi kuat kayak gitu. Kalau sangat kuat kalau nggak salah di atas 0,9 kalau nggak salah. Nah, itu untuk menghitung koefisien determinasi. Setelahnya di langkah kelima kita ikuti step by step dari jurnalnya, yaitu untuk menghitung koefisien korelasi berganda. Rumusnya seperti ini teman-teman, yang notabene kita tinggal masukkan lagi dengan variabel-variabel yang sudah kita siapkan di atasnya tadi. Nah, kita masukkan di sini, kita hitung sehingga kita mendapatkan nilai 0,94. Nah, di sini jangan lupa juga untuk rumus di Excel untuk akar itu menggunakan SQRT. Nah, nanti kalau dipersentasikan yaitu 94%. Di sini pun dijelaskan juga ya kalau koefisien korelasi berganda itu menjelaskan statusnya sangat kuat nih teman-teman. Terjadi hubungan yang sangat kuat sebesar 94%, karena kalau misalkan di bawah 0,9 itu dianggapnya kuat saja gitu ya. Nah, ini menyatakan yang ini sebenarnya variasi variabel bebas ukuran spanduk X1 dan jumlah pencetakan dapat menjelaskan variasi variabel gitu ya. Jadi sama-sama menghitung koefisien determinasi. Kalau yang ini khususnya ke korelasi berganda, dan dinyatakan bahwa X1 terhadap X2 dan Y itu memiliki hubungan yang sangat kuat. Nah, di langkah yang keenam kita menghitung standar error estimate-nya. Kita juga menggunakan rumus yang sudah disiapkan di jurnalnya. Di sini ada sigma Y kuadrat dan seterusnya. Itu tinggal kita deklarasikan, kita ambil semua data atau variabelnya, kemudian kita hitung, ini dibagi ya. Sehingga di sini kan kenapa 4? Karena datanya itu ada 7, di rumusnya 7 dikurang 3 yaitu 4. Jadi menghasilkan angka 1,45, di mana 1,45 ini menyatakan bahwa
standar error persamaan regresinya itu sebesar 1,45 yang notabene ini masih menunjukkan nilainya cukup kecil gitu ya, tingkat errornya. Nah, seperti itu. Nah, langkah yang terakhir nih teman-teman, saya dengan berasumsi atau dengan mengikuti jurnal yang saya atau kami pilih, langkah yang ketujuh yaitu untuk menghitung nilai korelasi parsial namanya. Dan kita menghitungnya itu menggunakan rumus yang sudah disampaikan atau yang tertera pada jurnalnya. Yaitu di sini ada RY1, rumusnya seperti ini teman-teman. Dimana yang teman-teman tadi sudah lihat ya di atas, X I kali Y udah ada, sigma Y sudah ada, sigma X 1 sudah ada, maka itu tinggal teman-teman cantumkan angka-angkanya, kemudian dimasukkan ke dalam rumus, kemudian nanti di akhirnya dibagi, sehingga ini mendapatkan hasil 0,64. Saya tandakan ya. Kemudian di sini ada 0,052 untuk RY2. Nah, kemudian RY1 dan RY2 nanti ini digunakan untuk di rumus akhir. Satu lagi di R12 kita pun masih menggunakan variabel-variabel yang ada di atas tadi, menghasilkan angka negatif 0,692. Kemudian di akhir rumusnya baru RY1, RY2, R12 digunakan untuk mencari RY,12, di mana rumusnya seperti ini. Kita masukkan teman-teman semuanya, kita cantumkan ini ya, ini ada angkanya, ini ada angkanya. Jadi kalau misalkan terlalu banyak persamaan, saya pisah terlebih dahulu, kemudian di akhir ini baru diakarkan. Jadi kita akarkan hasilnya di sini. Ya, ini hasil baginya nih teman-teman. Kalau di sini masih pengurangan dari angka yang L90 sama M90. L90 itu berarti yang ini ya kalau nggak salah ya. Oh iya, ini L90 di sini, kemudian M90 berarti yang ini hasil pengurangannya. Kemudian nanti di sini hasil dari yang bawah sini 1 dikurang R12 kuadrat ini teman-teman. Nah, kemudian jadi di sini udah disertakan ya RY1 ini, RY2 ini gitu ya teman-teman. Kemudian R12 ini, RY1 pangkat 2 ini gitu ya. Jadi tinggal kita gunakan ini persamaannya nih, RY1 pangkat 2 dan seterusnya, dapat hasil. Kemudian di sini dikuranginya, kemudian di sini dibagi antara atas sama yang bawah, kemudian diakarkan, sehingga nanti mendapatkan nilai 0,9378 yang mana kita jelaskan tentang keterangannya adalah nilai korelasi parsial persamaan regresi adalah 0,9378. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang sangat kuat antara variabel bebas ukuran spanduk X1 dan jumlah pencetakan X2 dengan variabel tidak bebas biaya pencetakan. Jadi biaya pencetakan spanduk yang dibutuhkan perusahaan adalah sebesar 9.378 per meter, di mana itu didapat dari 0,9378 dikali 10.000. Dikembalikan lagi ke format rupiahnya tadi teman-teman, dikali 10.000, sehingga mendapatkan angka 9.378 per meternya. Seperti itu teman-teman. Kita boleh lihat ya, untuk jurnalnya pun sama seperti itu. Saya benar-benar mengikuti jurnalnya. Nah, contoh ini kayak menginterpretasikan juga kata-katanya yang saya gunakan sama, koefisien determinasinya pun sama. Di situ menghitung koefisien korelasi bergandanya. Saya ikuti nilai standar error estimate-nya seperti apa. Terakhir di sini ada koreksi parsial. Kemudian di sini ada angka ya nominalnya, walaupun mungkin sedikit berbeda. Kalau di jurnal itu 9.570 per meternya. Seperti itu ya teman-teman. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan di tugas mata kuliah teori komputasi cerdas, di mana sudah dicoba untuk memaparkan regresi linear berganda, polinomial, dan logaritma atau logaritmik. Dan dari diri pribadi saya sendiri masih banyak sekali kekurangan, kesalahan, mungkin ada banyak sekali juga
kekeliruan yang saya sampaikan di video ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada kesalahan itu memang datang dari diri pribadi saya sendiri, dan jika ada kebenaran apapun itu sifatnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak video saya. Terima kasih juga untuk Ibu Dr. Karlisa yang sudah memberikan tugasnya sehingga saya menjadi motivasi untuk mempelajari lagi ya rumus-rumus, kemudian mempelajari determinasi ya kalau nggak salah, determinan, kemudian belajar adjoint. Itu benar-benar saya kayak flashback, oh iya ya dulu pernah diajarin gitu dan seterusnya. Tapi saya juga mohon maaf banyak sekali kekurangan. Mungkin saya tutup untuk videonya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.